Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai adik-adik semua, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang uraian materi dari bab 2 modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Sejarah Indonesia. Nah, saat ini kita akan membahas tentang latihan soal dari bab 2, yaitu latihan soal dan pembahasan. Nah, langsung saja kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 1, yaitu perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Soal yang pertama, pada tahun 1511 sampai 1641 dilakukan perlawanan kepada kongsi dagang untuk pertama kalinya yang terjadi di daerah A. Sumatera, B. Aceh, C. Medan, dan D. Jawa. Pembahasan. Jawaban yang kita pilih adalah pilihan jawaban bagian B, yaitu Aceh. Karena pada uraian materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada tahun 1511 sampai 1641 dilakukan perlawanan kepada kongsi dagang untuk pertama kalinya yang terjadi di daerah Aceh. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tahun berapakah Maluku melangsungkan perlawanannya kepada Portugis? A. 1524, B. 1567, C. 1534, dan D. 1529. Jawaban yang kita pilih yaitu jawaban pilihan bagian D, 1529. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pada tahun 1529 Maluku melangsungkan perlawanannya kepada Portugis. Kita masuk dalam soal yang ketiga, yaitu kepulauan apakah yang ada di Kerajaan Goa? A. Kepulauan Semeru, B. Kepulauan Sumba Upu, C. Kepulauan Tasikmalaya, dan D. Kepulauan Lailai. Nah, jawaban yang kita pilih yaitu pilihan jawaban bagian B, yaitu Kepulauan Sumba Upu. Nah, mengapa kita memilih bagian ini? Karena seperti yang dijelaskan pada uraian materi bab 1 pada kegiatan pembelajaran 1, pada bab 2, di situ dijelaskan bahwa Kerajaan Goa yang terletak di Makassar, tepatnya di Kepulauan Sumba Upu. Nah, jadi kita dapat mengambil pilihan yang benar, yaitu pilihan bagian B, Kepulauan Sumba Upu. Kita masuk dalam soal yang keempat. Apa nama surat izin yang dikeluarkan VOC untuk orang-orang Cina? A. Permission Briefcase atau surat pas, B. Surat pas, C. SIM, dan D. STNK. Nah, jawaban yang paling benar yaitu jawaban pilihan bagian A. Nah, mengapa kita memilih bagian A bukan bagian B? Karena di bagian B ini bukan surat pas tapi surat pos. Nah, sedangkan yang di uraian materi dijelaskan bahwa surat izin yang disebut permissive briefcase atau sering dikenal dengan surat pas merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh VOC untuk orang-orang Cina supaya bisa masuk ke dalam Nusantara. Jadi, jawaban yang kita pilih adalah pilihan bagian A. Nah, kita masuk dalam soal yang kelima. Siapa nama sultan yang terkenal dari Kerajaan Mataram? A. Sultan Agung, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Baabullah, dan D. Sultan Nuku. Nah, pilihan yang benar atau pilihan yang kita pilih adalah pilihan bagian A. Nah, kenapa kita memilih bagian A? Karena pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Sultan Agung ini adalah seorang raja yang berasal dari Kerajaan Mataram dan juga memimpin Kerajaan Mataram saat itu untuk melakukan perlawanan kepada VOC. Jadi, pilihan yang kita ambil atau kita pilih adalah jawaban bagian A. Nah, sekarang kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 2, Perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Soal yang pertama, tahun berapakah Perang Tondano terjadi?
A. 1873 sampai 1907, B. 1855 sampai 1860, C. 1808 sampai 1809, dan D. 1807 sampai 1808. Nah, jawaban yang kita pilih adalah bagian C, 1808 sampai 1809. Nah, seperti biasa pada uraian materi sebelumnya dijelaskan bahwa Perang Tondano merupakan perang yang terjadi antara suku Minahasa dengan kolonial Belanda dalam kurung 1808 sampai 1809. Nah, inilah yang merupakan tahun di mana Perang Tondano terjadi untuk melawan kolonial Belanda pada saat itu. Kita masuk dalam soal nomor 2. Yang bukan merupakan tokoh perang Aceh adalah A. Cut Nyak Dien, B. Teuku Umar, C. Ki Gusti Made, dan D. Numen Sen. Nah, jawaban yang kita pilih adalah bagian C, karena Ki Gusti Made merupakan pemimpin dari perlawanan Bali, sedangkan ketiga ini adalah tokoh-tokoh yang merupakan tokoh dalam Perang Aceh yang sudah dijelaskan pada uraian materi sebelumnya. Kita lanjut pada soal nomor 3. Apa nama lain dari Perang Batak? A. Perang Tapanuli, B. Perang Kota Natal, C. Perang Sumatera, dan D. Perang Danau Toba. Nah, jawaban yang paling benar atau jawaban yang dapat kita pilih adalah jawaban pilihan A. Nah, mengapa dikatakan Perang Tapanuli? Karena Perang Batak ini sering diartikan sebagai Perang Tapanuli atau sering juga disebut sebagai Perang Tapanuli pada saat perang ini terjadi. Nah, soal nomor 4. Selain campur tangan dari Belanda, apa penyebab lain dari Perang Padri? A. Adanya perebutan tahta, B. Adanya perbedaan prinsip antara kaum Padri dan kaum adat, C. Adanya campur tangan dari Inggris, dan D. Adanya kesalahpahaman antar warga. Nah, jawaban yang kita pilih atau jawaban yang benar adalah jawaban bagian B. Adanya perbedaan prinsip antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, mengapa kita pilih bagian B? Karena dapat kita lihat pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perang ini atau Perang Padri adalah perang yang terjadi disebabkan oleh perbedaan prinsip antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, maka dari sinilah kita dapat mengambil pilihan jawaban pada bagian B. Kita masuk dalam soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Berapa lamakah Perang Diponegoro berlangsung? A. 6 tahun, B. 7 tahun, C. 5 tahun, dan D. 8 tahun. Jawaban yang benar atau jawaban yang kita pilih adalah jawaban bagian C, yaitu 5 tahun. Nah, mengapa kita mengambil jawaban ini? Karena seperti biasa pada uraian sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Perang Diponegoro adalah perang orang Jawa untuk melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun. Nah, dari keempat pilihan ini yang disebutkan 5 tahun berada pada bagian C. Jadi, kita dapat mengambil pilihan bagian C sebagai pilihan yang benar. Nah, itulah latihan soal dan pembahasan pada bab 2 ini. Semoga adik-adik dapat memahami materi dan latihan soal dan pembahasan pada bab ini. Dan setelah mempelajari uraian materi dan latihan soal dan pembahasan ini, saya harap adik-adik dapat mengerjakan latihan mandiri yang sudah dipersiapkan pada modul. Sekian dan terima kasih, selamat mengerjakan latihan-latihan yang ada. Terima kasih.